Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang rencana dari Shin Tae-yong yang akan memanggil 26 pemain untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang akan bertanding lawan Arab Saudi dan juga Australia pada tanggal 5 dan 10 September nanti dalam lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia yang kali ini kita tahu timnas Indonesia sudah masuk ke round 3. Dan selain itu juga ada berita yang berkembang yang ingin saya bahas bahwa Mauro Zelstra, pemain diaspora Indonesia yang bisa bermain sebagai striker, telah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI dan tinggal menunggu waktu saja datang ke tanah air untuk bisa memulai proses naturalisasinya. Tentu ini adalah kabar yang baik karena kita semua menunggu striker yang baru bagi timnas Indonesia, sebab kita semua tahu bahwa salah satu kelemahan dari para pemain kita yang bermain di lini depan adalah dari segi melakukan finishing. Jika para pemain kita bisa melakukan finishing lebih baik, tentu peluang bagi timnas kita untuk meraih kemenangan akan lebih besar lagi. Tapi pertama-tama saya ingin membahas tentang 26 pemain yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Ini yang menarik nih teman-teman, karena kita menunggu apakah Shin Tae-yong akan memanggil pemain baru. Bisa saja dia memanggil pemain baru, tapi feeling saya tidak akan banyak. Karena dua pertandingan awal di round 3 ini adalah dua pertandingan yang penting bagi timnas Indonesia untuk bisa mendapatkan poin. Kalau nggak bisa menang, ya paling tidak bisa mendapatkan hasil imbang alias 1 poin. Karena yang penting bagi timnas Indonesia adalah untuk bisa mengoleksi poin. Memang sangat sulit bagi kita untuk lolos langsung ke Piala Dunia, tapi untuk bisa lolos ke round 4 menurut saya kemungkinannya sangat besar bagi timnas Indonesia, apalagi sekarang kita punya banyak pemain yang bermain di luar negeri. Dan juga dari update yang saya terima bahwa kemungkinan Shin Tae-yong akan memanggil 12 pemain dari Liga 1. Nah, kita tunggu nih apakah akan ada pemain baru atau enggak, apalagi kan dia menonton tuh pertandingan Liga 1 antara Maluku United versus Persebaya Surabaya. Mungkin juga dia ingin memonitor pemain-pemain baru yang kemungkinan nanti akan dia panggil ke skuad timnas Indonesia. Tapi feeling saya bisa saja dia panggil nanti pemain yang bisa bermain di lini pertahanan, karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa Justin Hubner tidak akan bisa bermain akibat sanksi atau larangan bermain. Artinya Shin Tae-yong kali ini betul-betul sangat serius untuk bisa mempersiapkan skuadnya agar bisa memberikan hasil yang terbaik. Karena kita tahu bahwa bermain di round 3 ini akan sangat sulit teman-teman. Bukan saja secara teknis, tapi juga tentunya secara non-teknis. Apalagi pada saat para pemain kita bermain away. Karena kita tahu bahwa di pertandingan-pertandingan FIFA Matchday atau pertandingan-pertandingan friendly, memang timnas kita selalu bermain di kandang sendiri. Nah, artinya pada saat bermain away, tentu ini akan menyulitkan mereka sedikit banyak. Seperti yang kita tahu sebelumnya, di pertandingan pembuka di round sebelumnya kan, di round 2 timnas kita kan kalah telak ya di kandang Irak. Terus kemudian di kandang Filipina kita tidak bisa menang, walaupun kemudian di kandang Vietnam kita bisa membantai Vietnam. Tapi memang ada kesulitan lah bagi para pemain pada saat mereka bermain away. Dan juga kita menunggu nanti pemain-pemain yang dipanggil yang sekarang ini kita tahu bermain di luar negeri. Dan juga ada beberapa pemain kita yang sekarang akan bermain di klub baru. Seperti contohnya berita yang baru kemarin sore saya baca bahwa Marcelino Ferdinand akan bermain bagi Oxford United. Nah, ini juga adalah kabar yang baik. Karena artinya Marcelino akan bermain di Inggris. Dan kita tahu bahwa usianya masih sangat muda. Artinya dia masih butuh waktu yang sangat banyak untuk bisa berkembang menjadi pemain yang matang. Bukan saja secara teknis, tapi seperti yang tadi saya katakan secara non-teknis. Artinya mental dari Marcelino ini harus kuat. Karena kita tahu secara teknis dia adalah pemain yang spesial, tidak perlu diragukan lagi. Tapi secara non-teknis mentalnya harus kuat. Jika mentalnya semakin kuat, tentu itu akan memungkinkan Marcelino untuk terus bermain at the top level. Karena tentu yang kita inginkan pemain-pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia adalah pemain-pemain yang bisa perform at the top level. Yang kita inginkan adalah bahwa timnas kita bisa terus-menerus bermain di level Asia. Tapi menarik lagi untuk menunggu nih pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong. Dan juga kita tahu bahwa Shin Tae-yong ini kadang-kadang kan membuat kejutan dengan mencoret pemain dan memanggil pemain baru. Nah, disinilah kita melihat spesialnya pelatih kita, karena memang Shin Tae-yong adalah pelatih yang selalu melihat perkembangan dari seorang pemain. Contohnya ya,
Sebelumnya kita tahu bahwa Mark Klok menjadi pemain yang selalu dipanggil ke timnas Indonesia, tapi kemudian tiba-tiba Mark Klok tidak dipanggil lagi. Jadi memang Shin Tae-yong melihat juga progres dari seorang pemain. Artinya sekarang kompetisi untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia sudah sangat amat ketat. Bukan saja di antara para pemain yang bermain di liga domestik, tapi juga sebetulnya di antara para pemain yang bermain di luar negeri. Apalagi kita tahu pemain-pemain yang bermain di lini pertahanan. Karena sekarang opsinya bagi kita sudah sangat banyak, teman-teman. Artinya opsinya untuk Shin Tae-yong memilih pemain yang bisa bermain di lini pertahanan ini sudah sangat banyak. Jadi saya pikir tentu kompetisinya semakin ketat. Pada saat kompetisinya semakin ketat, tentu yang kita harapkan bahwa timnas kita akan lebih kompetitif lagi dalam permainan. Artinya, pada saat berhadapan dengan tim lawan, tentu pemain-pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk bisa bermain sebagai starter adalah pemain-pemain yang akan perform secara konsisten. Ini sangat penting, dan itu juga yang terjadi di timnas-timnas lainnya, ya, di negara lain yang memang adalah timnas yang kuat. Contohnya seperti Argentina, kemudian Perancis, ada juga Inggris, ada juga Belanda. Memang ya para pelatih mereka juga sering memanggil pemain baru, kemudian mencoret pemain lainnya, kemudian menunggu progres dari pemain yang sebelumnya dicoret. Jadi ini adalah bentuk profesionalitas dari Shin Tae-yong untuk mencari pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia. Jadi semua ini dia lakukan bagi timnas Indonesia, walaupun kita juga tahu bahwa untuk saat ini Elkan Bagot belum dipanggil lagi, tapi menurut saya gak ada masalah karena ada pilihan lain juga bagi Shin Tae-yong, kecuali memang timnas kita dalam situasi darurat ya atau krisis back tengah, maka kemungkinan dia akan memanggil Elkan Bagot lagi. Dan juga saya pikir pemain-pemain nanti yang akan dia panggil juga akan menjadi bagian dari skuad yang tentu diharapkan bisa bermain konsisten atau juga bermain dengan high power selama 90 menit. Walaupun ya kali ini tentu persiapannya tidak akan begitu maksimal ya, karena kan berita yang memang kita baca di beberapa media digital bahwa pemain-pemain yang bermain abroad akan langsung bergabung di Arab Saudi. Artinya waktu persiapan ini mepet. Nah, pada saat waktu persiapan ini mepet, artinya Shin Tae-yong harus juga menyiapkan fisik para pemain dalam waktu yang singkat. Artinya feeling saya kemungkinan para pemain pertama-tama akan diminta untuk siap 100% secara match fitness. Apalagi kan kita tahu liga-liga di luar negeri dan juga tentunya di dalam negeri kan baru dimulai. Artinya para pemain sebetulnya belum mendapatkan level fitness mereka yang diperlukan untuk bisa bermain di pertandingan kompetitif. Nah, feeling saya nih PR pertama ya dari Shin Tae-yong adalah untuk menyiapkan para pemain secara fisik, karena kita tahu dia ingin para pemain kita tuh kuat secara fisik agar stamina-nya prima supaya mereka bisa melakukan pressing atau counter pressing sepanjang jalannya pertandingan selama 90 menit. Dan kita juga masih menunggu ya teman-teman striker baru bagi timnas Indonesia, karena kita tahu salah satu kelemahan dari para pemain kita adalah dari segi melakukan finishing. Padahal jika para pemain kita bisa melakukan finishing secara baik dan juga konsisten, tentu timnas kita akan bisa mendapatkan hasil-hasil akhir secara konsisten, dan itu juga yang akan memungkinkan timnas kita untuk terus naik level seperti yang sekarang kita lihat sedang terjadi di timnas Indonesia senior dan juga tentunya U23. Yang kita harapkan juga nanti akan terjadi di level U19 dan juga U17. Seperti sekarang di U19 kita punya striker keturunan Indonesia yaitu Jens Raven. Dan memang Shin Tae-yong belum ingin memanggil Jens Raven, artinya dia ingin ada pemain lain yang nanti bisa gabung dan menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia senior untuk juga tidak mengganggu perkembangan dari Jens Raven. Dan berita yang memang saya ikutin adalah bahwa Mauro Zelstra ini adalah striker yang masih muda, kalau nggak salah usianya baru 19 tahun, tapi dia juga bisa bermain sebagai second striker. Nah, kabarnya nih teman-teman bahwa pemain ini telah mengirimkan berkasnya, full berkasnya ke PSSI dan menunggu panggilan agar bisa datang ke tanah air untuk bisa memulai atau juga melengkapi proses naturalisasi. Nah, sangat penting bagi timnas kita untuk mendapatkan striker yang bisa melakukan finishing. Dan feeling saya bisa saja Mauro adalah solusinya, karena pemain ini bermain di Belanda dan dia adalah pemain yang masih muda, yang saya melihat cuplikan permainannya bahwa pemain ini juga rajin turun ke second line karena dia punya juga bakat untuk bisa bermain sebagai second striker atau juga sebagai gelandang serang. Artinya jika dia bermain bagi timnas Indonesia, tentu dia bisa menjadi bagian dari konsep permainan Shin Tae-yong yang memang meminta
siapapun pemain yang bermain sebagai striker itu harus juga rajin menjemput bola, harus juga melakukan pressing dan tentunya melakukan finishing. Walaupun usianya masih muda, tapi feeling saya dia adalah pemain yang sudah matang dari segi permainan. Karena saya melihat permainan dia beberapa kali, kita bisa nonton di YouTube cuplikannya yang merupakan extended highlights. Nah, bagus sekali permainannya, walaupun tentu nanti dia akan membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Tapi kita tahulah bahwa pemain seperti Jan Schraven yang memang punya niat yang baik untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, kan kita lihat bisa sukses di Piala AFF U19 lalu, walaupun masih di level ASEAN. Tapi kan dia bisa mencetak banyak gol dan juga dia bisa memberikan assist. Nah, seperti itulah kira-kira tipe permainan dari Mauro. Dan jika Mauro bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, maka itulah kepingan terakhir dari puzzle Shin Tae-yong untuk bisa membuat timnas kita bersaing secara kompetitif dengan lebih konsisten. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir sebetulnya para pemain kita itu mendapatkan peluang untuk mencetak gol, bukan 1 atau 2, bisa sampai 4 atau 5. Contoh di pertandingan lawan Irak kan, pada saat kita bermain di kandang sendiri sebetulnya peluangnya banyak, tapi nggak bisa melakukan finishing. Akhirnya Irak lah yang di babak kedua bisa mengubah jalannya pertandingan dan mereka lah yang bisa meraih kemenangan. Jadi teman-teman, kita menunggu sekarang siapakah 26 pemain yang akan dipanggil oleh Shin Tae-yong, dan kita tentu juga menanti striker baru bagi timnas Indonesia. Memang untuk saat ini sudah mepet waktunya, artinya untuk lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia, Mauro tidak akan bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia, tapi tentu next di pertandingan-pertandingan selanjutnya kemungkinan dia akan bisa menjadi bagian. Kita harapkan segala sesuatunya berjalan dengan baik, sambil juga kita menunggu nanti kejutan lainnya dari PSSI. Mungkin juga nanti akan ada tambahan pemain di tengah, karena kita juga sebetulnya membutuhkan tambahan pemain di tengah. Karena jika pemain seperti Tom Hae dan juga Ivar Jenner cedera atau juga tidak bisa bermain karena larangan bermain, tentu kita butuh pemain lain yang bisa langsung tampil untuk mengisi pos mereka. Jadi kita tetap support teman-teman timnas Indonesia, dan kita jangan membuat narasi-narasi yang negatif di sosial media, dan ini saatnya kita mendukung 1100%. Setelah 1000% kita tambahkan lagi 100% untuk mendukung Shin Tae-yong, para pemain yang nanti akan dia panggil ke timnas Indonesia, dan tentunya semua jajaran pelatih lainnya agar timnas kita bisa perform at the top level. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.